semuanya, perkenalkan nama saya Laura dengan NIM dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas pengertian dongeng menurut para tokoh, serta menyajikan contoh dongeng Nusantara agar kita dapat lebih memahami apa itu dongeng, baik secara teori maupun cerita. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak penjelasannya. Indonesia memiliki banyak cerita rakyat yang sudah dikenal sejak lama. Cerita-cerita ini biasanya diceritakan dari orang tua ke anak-anak dan terus diwariskan hingga saat ini. Ceritanya sangat beragam, mulai dari binatang yang bisa berbicara, raja-raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana, serta seorang anak kecil yang berani melawan ketidakadilan. Walaupun cerita ini tidak benar-benar terjadi, cerita ini biasanya mengandung pesan dan moral. Cerita inilah yang kita sebut dengan dongeng. Menurut James Dananjaja, dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi dan bersifat hayalan. Menurut Burhan Nurgiantoro, dongeng merupakan cerita fiksi sederhana yang mengandung unsur imajinasi dan digunakan untuk menyampaikan pesan moral. Menurut Ahimsa Putra, dongeng merupakan kisah yang lahir dari imajinasi manusia meskipun bersumber dari kehidupan sehari-hari. Menurut Santosa, dongeng merupakan cerita hayalan di mana fantasi berperan bebas, tidak terpaku pada latar belakang sejarah atau kearifan lokal. Agar materi ini lebih mudah dipahami, saya akan menyampaikan contoh dongeng Nusantara yang berasal dari Berau, Kalimantan Timur yang berjudul Pisau Ajaib. Dahulu di tanah Berau, Kalimantan Timur, hiduplah seorang raja bernama Raja Aji Diangkat dan permaisurinya yang bernama Aji Tangga Benua. Raja Aji Diangkat memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana. Beliau dicintai dan ditaati oleh seluruh rakyat karena budi pekertinya yang baik dan terpuji. Raja memiliki 7 putri yang cantik, tetapi beliau belum memiliki putra yang akan menggantikannya. Dari ketujuh putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik. Keenam kakaknya mempunyai sifat yang berbeda. Mereka memiliki kebiasaan yang buruk, tinggi hati dan congkak. Perkataan mereka sangat kasar sehingga menyakitkan orang yang akan mendengar. Tidak mengherankan jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan bundanya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat di kerajaan itu. Sebagai putri seorang raja, jelas putri bungsu mempunyai dayang serta inang pengasuh. Walaupun demikian, ia tetap senang bekerja, terutama memasak di dapur. Pada suatu hari, kepala pisau kesayangan putri bungsu pecah. Ia sangat sedih dan memohon ayahanda agar dibuatkan kepala pisau yang baru. Raja langsung memerintahkan semua ahli pahat dan ahli ukir untuk membuat kepala lading. Tetapi belum satu pun berkenan di hati putri bungsu. Di ujung kampung kerajaan Raja Aji Diangkat, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Simaniki. Pekerjaannya adalah menjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi, atau menyiangi kebun. Simaniki hidup sebatang kara. Ia dikenal penduduk sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Simaniki berjalan melewati istana. Ketika raja melihatnya, beliau memerintahkan pengawal agar menyuruh Simaniki untuk singgah. Setelah Simaniki berhadapan dengan raja, bertanyalah raja, "Hai anak muda, siapakah namamu dan hendak kemanakah engkau?" "Hamba bernama Simaniki. Hamba hendak pergi ke ujung kampung untuk mengambil upah menumbuk padi," sahut Simaniki dengan penuh hormat. Kemudian raja memerintahkan Simaniki membuat kepala pisau untuk putri bungsu. Simaniki menyanggupi perintah raja. Ia membuat kepala pisau dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai, kepala pisau itu diperlihatkan kepada putri bungsu. Ketika putri bungsu melihat benda itu, alangkah gembiralah hatinya. Ia mau menerima kepala pisau itu. Sungguh mengherankan, mengapa justru pisau sederhana seperti itu yang berkenan di hati putri bungsu. Simaniki pun mendapat hadiah besar dari raja. Ia menerima hadiah itu dengan sukacita. Kepala pisau itu sangat disayangi oleh putri bungsu. Ia selalu membawa benda itu kemana saja, sampai-sampai pada waktu tidur sekalipun benda itu dibawanya. Demikianlah
Waktu berjalan terus, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah beberapa bulan, terjadi suatu keajaiban pada putri bungsu. Putri bungsu hamil tanpa nikah. Raja tentu sangat malu. Beliau percaya tidak percaya putri kesayangannya telah melakukan perbuatan zina. Raja dan permaisuri bertanya kepada putri bungsu, siapakah yang telah berani menghamili putrinya? Putri bungsu tidak dapat memberikan jawaban dan keterangan lain karena ia memang tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki. Ia didesak terus, tapi ia hanya bisa menangis. Keenam saudara yang sejak dulu telah membencinya mengatakan putri bungsu telah membuat cemar nama raja. Mereka juga menyesali orang tua mereka yang selama ini sangat memanjakan putri bungsu. Putri bungsu hanya bisa berdoa dan memohon agar mendapatkan pertolongan Tuhan. Akhirnya, putri bungsu melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Bayi itu dipeliharanya dengan penuh kasih sayang. Raja diangkat menerima kenyataan ini dengan tabah dan segera mencari penyelesaian. Atas nasihat dukun kepercayaan beliau, semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Setelah mereka berkumpul, masing-masing diberi sebiji pisang masak. Menurut dukun, jika di antara mereka yang memegang pisau itu terdapat ayah bayi tersebut, bayi itu akan merangkak mendatanginya. Ternyata tidak seorang pun di antara para hadirin didatangi bayi itu. Raja memerintahkan para pengawal untuk menyelidiki lagi jika masih ada laki-laki yang belum diundang ke istana. Setelah diteliti, ternyata semua laki-laki telah dipanggil, kecuali seorang pemuda miskin di ujung kampung yaitu si Maniki. Raja memerintahkan para pengawal untuk membawa si Maniki menghadap. Si Maniki pun menghadap. Ia diberi sebiji pisang masak. Begitu pisang dipegang, si bayi merangkak mendatangi si Maniki dan naik ke atas pangkuannya. Para hadirin tercengang dan tidak percaya bahwa pemuda miskin itu adalah ayah si bayi. Tidak ada pilihan lain bagi raja kecuali menyerahkan putri bungsu dan bayinya kepada si Maniki. Putri bungsu dan si Maniki menerima titah raja. Mereka pun meninggalkan istana. Si Maniki tetap giat bekerja dengan jujur dan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari persahabatannya dengan angin puyuh, kera, dan burung bangau, si Maniki mendapat emas dan perak. Ia mempersembahkan emas dan perak itu kepada raja, serta membuat istana dari emas dan perak. Karena sukacita, raja menikahkan si Maniki dan putri bungsu. Si Maniki juga diangkat menjadi raja karena raja diangkat sudah tua. Raja si Maniki memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga seluruh rakyat taat dan menyayanginya. Dari dongeng tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang kejujuran, kesabaran, dan pentingnya bersikap rendah hati. Melalui pengertian dongeng menurut para tokoh dan contoh dongeng yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa dongeng bukan hanya sekedar cerita untuk menghibur, tetapi juga cerita yang memiliki nilai pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. See you!